aku saat ini menjalani hobi freediving, yang dimana ini adalah olahraga ekstrim. Freediving itu salah satu aktivitas menyelam, tapi tanpa alat bantu pernapasan. Jadi ini benar-benar kita dilatih untuk bisa menahan napas dengan aman dan nyaman. Untuk alat-alat itu sendiri, pertama ini ada long fin. Ini akan membantu kalian untuk bergerak di dalam air. Terus ada mask, ini untuk melindungi mata dan hidung kalian. Dan ada snorkel untuk alat bantu pernapasan ketika kalian ada di atas permukaan. Dan ini juga ada pemberat ketika kalian mau menyelam. Pertama kali aku tertarik freediving itu karena aku waktu itu sempat diajak snorkeling ke Bunaken. Terus aku melihat tuh ada orang yang menyelamnya sampai dalam dan buat aku tuh jadi penasaran kok bisa ya orang-orang menyelam tanpa alat bantu pernapasan. Nah, dari situ aku penasaran dan mulai belajar tentang freediving. Aku untuk belajar freediving, pertama kalian sebaiknya udah bisa basic berenang dan udah nyaman dalam air. Karena kan nanti kamu akan masuk langsung ke dalam air. Jadi kalau kalian masih panik, mungkin akan butuh waktu yang lebih panjang lagi. Untuk teknik pernapasan sendiri itu sangat penting ya, karena ini benar-benar basic kalian, di mana kalian harus melatih pernapasan kalian dengan tenang dan aman. Karena kalau kalian tidak memiliki pernapasan yang cukup baik, itu akan menghambat kalian belajar freediving. Ketenangan itu juga kunci pertama ya, jadi kalian benar-benar harus relax di saat kalian latihan freediving. Karena di saat kalian udah panik, udah gugup, atau udah banyak pikiran seperti itu bisa menghambat kalian di saat latihan. Kenapa penting banget kalian melatih biar nggak panik? Karena ini kan kita namanya olahraga ekstrim ya, yang dimana kalian akan masuk langsung ke dalam air. Kalau kalian panik, itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, bisa berbahaya. Jadi benar-benar kalian dilatih untuk tetap relax, tetap fokus di saat kalian latihan freediving. Teknik dasar seperti tadi aku bilang, pertama basic berenang itu juga lumayan penting karena biar kalian bisa cepat menyesuaikan di saat kalian belajar teknik freediving, dan kalian juga bisa mengimbangi dengan olahraga yang lain, misalnya lari, sepeda, atau apapun yang bisa membentuk fisik kalian biar tetap bugar dan sehat.
Manfaatnya itu sebenarnya ada banyak, cuman yang bisa aku jelasin di sini, pertama manfaat dari segi pernapasan kalian. Kalian akan benar-benar dilatih dari pernapasannya, tetap rileks, tetap aman, tetap nyaman di saat kalian free diving. Dan juga untuk fisik kalian juga akan terjaga, karena ini benar-benar olahraga yang menguras fisik banget sih. Untuk keselamatan sendiri ini itu benar-benar sangat penting ya. Yang pertama tuh never free dive alone, karena benar-benar ini itu di saat kalian menyelam, di saat kalian melakukan free diving harus ada buddy yang menemani atau coach yang udah benar-benar certified untuk melatih kalian. Dan yang nemenin itu harus ngerti sistem rescue dan keamanan yang ada. Jadi biar kalian itu tetap bisa dive dengan aman dan nyaman sih. Jadi yang selanjutnya kalian harus pelajari teknik-tekniknya juga. Jadi nggak sembarang, benar-benar kalian harus ngerti teknik. Jadi biar di saat menyelam kalian udah ngerti nih kapasitas badan kalian itu akan seperti apa. Tentu saja ini aman untuk semua usia, tapi dengan catatan itu dengan dalam keadaan tubuh yang sehat dan bugar ya. Karena ini kan benar-benar kita akan memakai fisik kita sendiri untuk melakukan teknik-teknik free diving. Paling mudah. Nah, sekarang itu setahu saya ada juga kelas untuk namanya itu kelas untuk junior, itu mungkin start dari 10 tahun kalau nggak salah ya. Jadi dari 10 tahun sampai berapapun usia kalian, as long tubuh kalian tuh lagi bugar atau lagi sehat dan nggak ada masalah kesehatan lainnya gitu. Berapa lama proses belajar free diving itu sebenarnya tergantung banget sama pribadi kalian masing-masing ya. Contoh misalnya seperti saya, itu mulai belajar dari 2021. 2021 sampai sekarang itu berarti udah beberapa tahun. Tapi benar-benar tekniknya itu harus dipelajari step by step. Jadi memang ada beberapa teknik yang mungkin sebagian orang itu bisa dengan mudah mempelajari, tapi sebagian orang memang butuh waktu untuk mempelajari. Jadi nggak bisa ada tolak ukurnya sih. Jadi tergantung skill dari kalian. Harapan aku untuk free diving itu tentunya bisa lebih berkembang, tapi dengan catatan perhatiin keamanan dan safety kalian ya. Karena ini benar-benar olahraga yang ekstrim. Kalau kalian nggak ngerti teknik, nggak ngerti cara rescue, nggak ngerti keamanannya gimana, itu bisa fatal banget akibatnya. Karena benar-benar mengandalkan kemampuan fisik kalian. Jadi menurut saya tetap melakukan free diving dengan aman dan nyaman dan benar-benar mikirin safety-nya ya. Karena ini salah satu olahraga ekstrim.